Om Swastiastu, bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa. Bagaimana kabarnya anak-anak semua, teman-teman semua, sahabat Bali Puspa? Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu mendapatkan keselamatan. Ya, pada pertemuan kali ini, di video kali ini, Bu Puspa akan membahas latihan soal yang ada di buku LKS siswa, yaitu pada siswa kelas 6, karena siswa kelas 6 akan menghadapi yang namanya ujian sekolah. Untuk itu, video ini dibuat untuk membantu siswa dalam belajar atau belajar mandiri di rumah dalam menyelesaikan latihan-latihan soal yang ada di buku. Baik, yang akan dibahas pada video kali ini yaitu latihan soal yang ada di LKS halaman 47 sampai 55, yaitu latihan soal ini adalah latihan yang memang dipersiapkan untuk atau menjelang ujian. Baik, sebelum ke pembahasan, silahkan subscribe dulu channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta video ini bisa di-share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akan membahas latihan soal yang ada. Nah, di sini ada soal pilihan ganda yang jumlahnya 40 soal. Jadi agak banyak, jadi durasinya agak lama ya. Baik, nomor 1. Oleh karena masih terikat oleh kehidupan duniawi atau masih terbungkus oleh karma wasananya. Jadi karma wasana itu adalah bekas perbuatan atau sisa-sisa perbuatan ya, sehingga menyebabkan manusia mengalami kelahiran kembali atau berulang-ulang. Jadi maksudnya sifat keduniawian pada Atman tersebut masih terlekat dalam dirinya sehingga menyebabkan manusia itu mengalami kelahiran kembali. Jadi itulah maksudnya. Nah, dalam ajaran Pancasrada itu disebut dengan kelahiran yang berulang-ulang disebut dengan ya Punarbawa Srada. Kemudian nomor 2, perhatikan jenis-jenis orang suci di bawah ini. Jadi di sana ada 8 jenis orang suci. Nah, yang ditanya adalah orang suci yang termasuk golongan Dwijati yang benar terdapat pada nomor. Jadi orang suci itu terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan Ekajati dan Dwijati. Nah, yang ditanya adalah golongan Dwijati yang benar adalah ya, jadi nomor 1, 4, 6, dan 8, yaitu Sulinggih, Bagawan, Empu, dan Pedandel itu mengalami yang namanya proses Dwijati atau kelahiran kedua kalinya. Nomor 3, orang suci memiliki kedudukan utama sebagai pemimpin umat Hindu. Sebagai pemimpin, orang suci harus dihargai dan kita juga harus bersikap sopan santun terhadap orang suci. Di bawah ini, salah satu cara menghargai orang suci yang benar adalah ya, jadi bagaimana sikap kita seharusnya terhadap orang suci, ya, berkata dan berpakaian yang sopan ya. C jawabannya. Nomor 4, meyakini adanya Sang Yang Widi melalui kesaksian yang disampaikan dalam kitab suci Weda, dan dengan mendengar cerita-cerita yang disampaikan oleh orang suci yang dipercaya tahu tentang Tuhan melalui penglihatan batinnya disebut dengan ya, jadi ini adalah bagian dari catur pramana. Jadi bagaimana seseorang tersebut mencari yang namanya pengetahuan dengan jalan tertentu, yaitu ada 4 jalan. Nah, yang di sini dimaksud yaitu melalui kesaksian tersebut adalah sabda pramana. Jadi dalam
catur pramana itu ada anumana pramana, upamana pramana, pratyaksa pramana, dan sabda pramana. Nah, kalau sabda pramana itu melalui kesaksian. Kemudian anumana pramana itu untuk mencapai pengetahuan tersebut melakukan yang namanya penyimpulan. Kemudian upamana pramana itu melakukan perbandingan. Kemudian pratyaksa pramana itu melakukan pengamatan. Selanjutnya nomor 5, meja terbuat dari kayu. Nah, ini contohnya, maksudnya ya, meja bentuknya persegi 4 atau bundar. Pernyataan tersebut menggambarkan contoh ilustrasi catur pramana, yaitu jadi dia menyebutkan bahwa meja itu terbuat dari kayu dan memang yang dilihat adalah terbuat dari kayu dan bentuknya persegi. Nah, itu adalah cara mencari pengetahuan dengan jalan pratyaksa pramana, yaitu melakukan yang namanya pengamatan yang memang benar-benar itu hasilnya seperti itu ya. Hasilnya itu asli, memang benar begitu adanya gitu maksudnya ya. Kemudian nomor 6, dalam kitab suci Rigveda disebutkan Sang Hyang Widi hanya satu, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama seperti Agni, Yama, dan Matriswana. Maharsi yang menyusun kitab Rigveda adalah Maharsi Pulaha. Nah, jadi soal-soal yang ada di LKS, tentunya LKS ini yang dibahas adalah LKS Dwijaya Mandiriya. Jadi soal-soal ini adalah campuran dari soal-soal dari kelas 4, 5, dan 6 seperti itu. Sehingga memang agak susah, anak-anak harus mengingat kembali pelajaran dari kelas 4, 5, dan 6 seperti itu. Atau kadang-kadang juga terlihat soal yang dari kelas 1 juga terlihat ya. Nomor 7, perhatikan tabel berikut. Nah, di sana disertakan tabel yaitu menunjukkan ajaran dasa paramarta. Nah, Ibu baca soalnya. Orang suci adalah panutan dan teladan bagi masyarakat yang bertugas menuntun dan memberikan pencerahan ajaran agama kepada masyarakat. Oleh karena itu, perilaku dan sikap orang suci patut diteladani sesuai ajaran dasa paramarta. Pernyataan yang benar mengenai bagian-bagian ajaran dasa paramarta terdapat pada nomor jadi anak-anak silakan baca dulu. Jadi nomor 4 itu bagian dasa paramarta, yaitu bagian santa, itu maksudnya selalu tenang dan jujur, bukan senang ya. Jadi diperbagi soalnya selalu tenang dan jujur. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4, yaitu tapa adalah memusatkan pikiran kepada Tuhan, kemudian karuna yaitu mengasihi dan menyayangi makhluk hidup lainnya, dan yang keempat santa yaitu selalu senang dan jujur. Nomor 8, Hari Raya Nyepi adalah hari suci untuk memperingati tahun baru Saka. Nah, di sini yang ditanya adalah rangkaian hari suci Nyepi yang benar di bawah ini adalah dimulai dari melasti dulu, kemudian pengerupukan, kemudian sipeng atau nyepi itu, dan keesokan harinya dilaksanakan ngembak geni. Nomor 9, kitab suci Weda yang diterima oleh Maharsi belum tersusun dengan rapi. Maharsi Vyasa berupaya mengkodifikasi ayat-ayat suci yang diterima oleh para Maharsi. Jadi murid dari Maharsi Vyasa yang membantu menghimpun Weda adalah yang menghimpun catur Weda. Ini yang dimaksud adalah bagian C yang benar ya, Maharsi Pulaha, Jaimini, Vaisampayana, dan Maharsi Sumantu. Nomor 10, perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan di atas yang benar tentang bagian-bagian Weda Smrti adalah, jadi bagian dari Weda Smrti itu yaitu B, D, dan E.
Nah, di sini bagiannya dari Weda seperti itu. Ini semua berasal dari Upaweda ya, dimana Weda seperti ini ada Wedanga dan Upaweda. Jadi Purana, Atrasastra, Itihasa, Ayurweda, dan Gandharwa Weda ini berasal dari Upaweda. Selanjutnya, nomor 11, berikut ini pernyataan yang benar tentang contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang bersifat maha kuasa. Yang ditanya adalah sifat maha kuasa, kita harus ingat dengan namanya Cadu Sakti. Jadi yang bersifat maha kuasa di sana adalah terciptanya tata surya, langit, ataupun matahari. Jadi beliau yang menguasai. Jadi dalam Cadu Sakti itu disebut dengan Prabu Sakti ya, maha kuasa. Nomor 12, Sang Hyang Widi mampu mengetahui kejadian masa lampau, kejadian sekarang, dan yang akan datang karena Sang Hyang Widi memiliki kemahakuasaan sebagai. Jadi beliau mengetahui segala-galanya, itu disebut dengan Jenana Sakti. Nomor 13, orang tua adalah orang yang melahirkan dan merawat kita sejak lahir. Dalam catur guru, orang tua disebut dengan ya Guru Rupake. Ini sangat gampang. Nomor 14, Luh Ayu adalah murid yang selalu taat melaksanakan tata tertib sekolah. Perilaku Luh Ayu menunjukkan bakti kepada ya guru pengajian. Jadi guru pengajian ini adalah guru atau sebutan guru yang ada di sekolah. Nomor 15, perhatikan gambar di bawah ini. Struktur Trimandala artinya 3 tempat untuk melakukan kegiatan pada saat pelaksanaan upacara di sebuah pura. Pada gambar di atas, huruf B menunjukkan wilayah yang termasuk bagian mana. Jadi Trimandala itu ada Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Jadi bagian B itu yang dimaksud adalah bagian Madhya Mandala, bagian tengah. Nomor 16, Dayu sedang mengalami haid. Di hari yang sama, keluarganya berencana melakukan persembahyangan ke Pura Besakeh karena saat itu ada upacara di Pura Besakeh. Sikap yang hendaknya dilakukan Dayu adalah ya, tidak ikut sembahyang ke Pura Besakeh karena masih haid atau menstruasi ya. Jadi tidak boleh itu mengalami yang namanya cuntake pada diri sendiri. Nomor 17, oh Bharata, bila mana di dunia ini Dharma hilang dan adharma makin menguasai dunia, waktu itu aku menjelmakan diriku. Bhagavad Gita bab 4 sloka 7. Terjemahan sloka di atas mengandung makna bahwa saat dunia hancur akan diselamatkan oleh yang namanya Sri Krishna. Jadi Sri Krishna itu adalah manifestasi dari Dewa Wisnu yang menjelma ke dunia untuk menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Adalah tugas dari Awatara ya. Nomor 18, tentara-tentara Korawa dan Pandawa siaga untuk bertempur. Arjuna menjadi lemah, pikirannya bingung dan ragu. Nah, pada saat Arjuna ragu itu disebutkan pada kitab Bhagavad Gita, yaitu pada bab berapa? Yaitu pada bab pertama. Jadi Arjuna mengalami keraguan pada saat melaksanakan atau terjadinya perang Bharatayuda tersebut. Akhirnya untuk menghilangkan keraguannya tersebut, Sri Krishna lah yang memberikan wejangan-wejangan pada saat itu sehingga dia bisa melakukan yang namanya perang Bharatayuda tersebut. Nomor 19, Patram Puspam Palam Toyam Yaume Bhaktya Prayacati Tadaham Bhaktyupakartam Asnami Prayatat Asnama. Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Kata dalam sloka di atas yang menyebutkan saranayatnya berupa daun, bunga, buah-buahan, dan air adalah ya sudah jelas ya, Patram Puspam Palam Toyam. Nomor 20, perhatikan tabel berikut. Itu adalah bagian dari Pancasrada.
Yang ditanya adalah urutan bagian Pancasrada yang benar terdapat pada nomor 1 ya, Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Nomor 21, perhatikan tabel di bawah ini. Ya, jadi inilah bagian Pancasrada beserta pengertiannya. Sana anak-anak disuruh mengamati apakah pengertian dari bagiannya tersebut sudah benar atau tidak. Ya, jadi pernyataan yang salah yang dinyatakan pada tabel tersebut adalah bagian 1 dan 5. Nomor 22, dasar pokok ajaran agama Hindu adalah keyakinan atau srada. Keyakinan yang berkaitan dengan ajaran ketuhanan tergolong ya, Widi Srada. Nomor 23, dalam kitab suci Weda disebutkan Moksartam Jagadita Yacha Iti Dharma, yang artinya bahwa agama atau dharma bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan hidup jasmani. Moksa Srada merupakan keyakinan atau kepercayaan terhadap kebebasan tertinggi, yakni bersatunya Brahman dengan Atman. Nomor 24, Bumade mempersembahkan Banten larapan di Balai Gede kepada leluhur yang telah meninggal. Bumade kemudian mengucapkan doa dan memohon agar kelak setelah Numitis kembali lahir sebagai generasi yang berguna. Perilaku ini menandakan bahwa Bumade memiliki keyakinan akan adanya ya kehidupan berulang kali atau disebut dengan Punarbawa. Nomor 25, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi silakan perhatikan gambar yang ada di samping soalnya tersebut, tetapi agak buram ya. Itu adalah gambar tersebut memiliki keyakinan akan adanya Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 26, agama mengajarkan bahwa kita tidak ada perbuatan yang luput dari hasil. Perbuatan seseorang yang dilakukan pada kehidupan terdahulu namun hasilnya diterima pada kehidupan yang sekarang. Nah, ini termasuk ke dalam bagian Karmapala yang mana? Ya, Sancita Karmapala. Nomor 27, kebebasan atau moksa tidak hanya didapatkan pada saat setelah meninggal, akan tetapi juga bisa dirasakan ketika kita masih hidup. Kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya disebut dengan jiwa mukti. Jadi adi moksa itu adalah kebebasan atau orang tersebut mencapai moksa tetapi meninggalkan bekas, itu bekas abu. Kemudian untuk sayujya dan punarmukti itu sejajar, dikatakan sudah moksa, yaitu langsung bersatu dengan Brahman. Baik, nomor 28, tokoh dalam cerita Mahabharata di bawah ini dikenal berbudi luhur, adil, dan bijaksana karena selalu mengamalkan ajaran Tatwamasi. Adalah tokohnya siapa? Yaitu Yudhishthira. Nomor 29, pada waktu Sri Krishna melempar cakra kepada Sisupala, salah satu jari tangan Sri Krishna terluka. Nah, pada saat itulah Dewi Drupadi menolongnya dengan merobek kain sarinya untuk membalut luka dari Sri Krishna tersebut. Jadi cerita tersebut mencerminkan penerapan yang dinamakan ajaran Tatwamasi. Nomor 30, Itihasa adalah kitab yang di dalamnya berisikan tentang ajaran-ajaran yang ditampilkan lewat cerita kepahlawanan. Di bawah ini salah satu penggalan cerita dalam cerita Mahabharata yang mencerminkan nilai ajaran Tatwamasi. Bagian A ya, Pandawa bersama istrinya Dewi Drupadi menjalankan masa pengasingan di hutan selama 12 tahun. Jadi mereka bersama-sama sehingga dalam masa pengasingannya selama 12 tahun dapat terlewati. Nomor 31, saat Dewi Drupadi dipermalukan di depan banyak orang, hanya satu orang yang menolongnya dengan memberikan kain yang tidak habis-habisnya.
Jadi tokoh yang dimaksud dalam cerita tersebut adalah Sri Krishna. Nomor 32, satu persatu keluarga Panca Pandawa gugur dalam perjalanan menempuh puncak Gunung Mahameru. Hanya Yudhistira bersama seekor anjingnya yang bisa sampai di akhir perjalanan. Sesungguhnya anjing hitam itu merupakan perwujudan dari Dewa Dharma. 33, seseorang yang memandang kelebihan yang dimiliki orang lain sebagai hal yang negatif menunjukkan bahwa orang tersebut dipengaruhi oleh sifat matsarya. 34, bagian dari ajaran Sadripu yang memiliki arti keinginan, nafsu, hasrat, kepuasan, dan kesenangan dalam diri adalah kama. Selanjutnya nomor 35, pada saat perayaan Nyepi, Made Darsana mengikuti pawai ogoh-ogoh. Ia dan teman-temannya penuh sukacita bergabung membawa obor mengelilingi wilayah desa. Made Darsana menasehati temannya agar usai pawai tidak minum minuman keras. Perilaku Made Darsana menuntun temannya agar menghindari perbuatan yang tergolong moha. Moha itu artinya kemabukan ya. Nomor 36, Nyoman sangat sombong karena mendapatkan juara kelas, yaitu pada kenaikan kelas tahun ini, sehingga Nyoman dijauhi oleh teman-temannya. Sikap Nyoman dipengaruhi oleh yang namanya Made dalam Sadripu. 37, seseorang yang berpikiran sempit dan dangkal menyebabkan iri hati dan dengki. Sifat iri hati akan mengakibatkan diri sendiri menjadi sengsara ya. Nomor 38, perhatikan tabel contoh pengamalan Trirena di bawah ini. Contoh pengamalan Pitrarena, jadi yang ditanya adalah Pitrarena, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar pada tabel di atas ditunjukkan pada nomor 2 dan 4, yaitu berbakti kepada orang tua dan melaksanakan nasihat orang tua. Nomor 39, silakan anak-anak mengamati gambar yang ada di samping soal tersebut. Pada gambar tersebut menunjukkan rasa bakti terhadap Resi Rena. Contoh bakti kepada Resi Rena yang benar di samping ini adalah melaksanakan nasihat guru. Selanjutnya nomor 40, silakan diamati dulu gambar yang ada di bawah ini. Ada 3 gambar. Nah, yang ditanya di sana adalah pada gambar tersebut yang manakah yang menunjukkan contoh pengamalan dari Dewa Rena? Jadi jawabannya adalah pada gambar 1 A jawabannya. Kemudian kita menuju ke Romawi 2. Ini soalnya panjang sekali, Bu, singkat sekali. Nah, di sana nomor 1 suruhannya adalah disuruh memberikan contoh dari masing-masing bagian dari catur pramana. Nah, tadi pada saat latihan atau di soal pilihan ganda sudah tadi Ibu jelaskan makna dari masing-masing bagian catur pramana tersebut. Kita akan berikan contohnya. Yang pertama, bagian Anumana Pramana, yaitu merupakan suatu penyimpulan. Jadi untuk mencari pengetahuan itu dengan melakukan penyimpulan. Misalnya yang pertama, dilihat gunung itu berapi. Nah, karena berapi, maka dari itu gunung tersebut mengeluarkan asap. Kesimpulannya, apa saja yang berasap tentu saja berapi ya. Jadi dalam tingkatan Anumana Pramana ini dilakukan penyimpulan seperti yang Ibu contohkan, gunung itu berasap. Nah, kenapa dia berasap? Berarti ada api. Di sanalah kita menyimpulkan bahwa di mana ada api, di situ ada asap. Di mana ada asap berarti di sana ada api, seperti itu. Kemudian
Bagian yang kedua adalah upamana pramana, yaitu melakukan perbandingan. Misalnya kita membandingkan seekor binatang, yaitu komodo ini, binatang komodo dibandingkan dengan biawak, jadi terlihat serupa tetapi binatangnya adalah berbeda ya. Itu maksud dari perbandingan tersebut. Misalnya apel dan ceri warnanya sama seperti itu, tapi merupakan buah yang berbeda. Kemudian pratyaksa pramana, yaitu melakukan pengamatan. Contohnya seutas tali terlihat seperti ular. Sabda pramana, yaitu merupakan kesaksian. Contohnya meja tersebut berbentuk persegi, sudah tadi ya. Kemudian nomor 2, yang disuruh di sana adalah tulislah contoh berbakti kepada guru wisesa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam catur guru itu salah satunya adalah guru wisesa. Guru wisesa ini adalah pemerintah. Jadi bagaimana caranya berbakti kepada pemerintah, yaitu salah satunya adalah membayar pajak tepat waktu, kemudian menaati rambu-rambu lalu lintas, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Silakan anak-anak tambahkan di buku kalian masing-masing ya. Selanjutnya nomor 3, Pancasrada merupakan 5 dasar keyakinan umat Hindu yang dipergunakan sebagai pedoman bagi umat Hindu. Tulislah pelaksanaan Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasrada itu ada 5, yaitu Brahman, di mana percaya dengan adanya ide Sang Hyang Widi. Kita bisa melaksanakan yang namanya persembahyangan. Kemudian Atman, yaitu percaya dengan adanya jiwa yang menghidupi manusia ya. Jadi dengan adanya Atman kita bisa hidup dan tumbuh melaksanakan tugas sebagaimana mestinya untuk selalu berbuat baik ya. Kemudian karma pala, yaitu percaya dengan adanya hukum karma. Jadi manusia itu setiap perbuatan yang mereka lakukan itu ada hasilnya. Baik yang dilakukan baik hasilnya, buruk yang dilakukan buruk juga hasilnya, seperti itu. Kemudian punarbawa artinya percaya dengan adanya kelahiran kembali, seperti yang dicontohkan pada soal pilihan ganda tersebut. Jadi seorang ibu yang menghaturkan larapan di Balai Gede dengan tujuan untuk menghormati leluhurnya, semoga ketika nanti lahir kembali semoga menjadi manusia yang berguna ya. Kemudian yang terakhir adalah moksa, yaitu percaya dengan adanya moksa atau kebahagiaan abadi. Jadi ketika manusia itu tidak lagi terikat dengan sifat keduniawian, maka dari itu tercapailah moksa tersebut. Kalau mereka lahir kembali tidak terikat dengan karma wasananya akan mendapatkan moksa. Nah, untuk itu kita sebagai manusia untuk selalu tetap berbuat yang baik, seperti itu ya. Kemudian nomor 4, sebutkanlah bagian dari satripu yang merupakan 6 musuh yang ada dalam diri manusia yang perlu dikendalikan. Jadi bagiannya adalah kama, loba, kroda, moha, mada, dan matsarya. Kemudian nomor 5, jelaskanlah salah satu contoh penerapan bagian-bagian trirana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Ibu contohkan yaitu menghormati orang tua, yaitu pada bagian pitrarana ya. Kemudian kalau bagian dewarna itu adalah selalu melaksanakan persembahyangan atau melaksanakan yang namanya puja trisandya. Kemudian membersihkan tempat-tempat suci, seperti itu. Kemudian untuk resirana, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah selalu menghormati
yang namanya guru atau orang suci, seperti itu. Ya, jadi itulah tadi latihan soal atau pembahasan untuk latihan soal pendidikan agama Hindu dan budi pekerti pada tingkat atau kelas 6. Jadi semoga video kali ini atau pembahasan latihan soal ini bisa membantu anak-anak semua di rumah dalam belajar mandiri di rumah atau sebagai referensi latihan-latihan soal untuk menghadapi yang namanya ulangan maupun ujian akhir. Baik, tidak lupa Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak video ini. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di video selanjutnya. Akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.